Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast LP2M Spotlight. Dan hari ini kita akan berbicara tentang KKN, yaitu KKN dengan tema ekoteologi. Nah, apa itu KKN tema ekoteologi? Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Dan bersama kita hari ini ada Dr. Agus Afandi, MPhil.I, sebagai Koordinator Pusat Pengabdian Masyarakat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi langsung saja Pak Agus. Jadi ini KKN tema ekoteologi itu sebenarnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sebagaimana mandatori Kementerian Agama tentang ekoteologi, kita sudah menyelenggarakan tema lingkungan itu sejak tahun 2023, di mana KKN kita ada tema-tema yang terkait dengan lingkungan dan kesehatan. Awal-awal tahun 2022 kita menangani KKN ini, itu tema stunting itu menjadi tema yang paling utama, didukung juga dengan tema lingkungan, yaitu masalah kesehatan dan masalah-masalah sanitasi dan persampahan. Jadi problem yang terjadi di lingkungan banyak masyarakat kita adalah berubahnya cara hidup konsumsi, di mana mereka yang selama ini berbasis alam, kemudian berbasis industri. Semua produk itu banyak yang dikemas dengan plastik, dan kemudian limbah dari plastik itu tidak tertangani. Nah, dahulu masyarakat kebanyakan menggunakan bahan alam sebagai kemasan belanja, ya tentu saja berbuat dari daun jati, daun pisang, atau daun-daun yang lain, sehingga ketika habis makan mereka buang, dan tentu ini bisa lapuk secara alami, terurai. Nah, sekarang masalahnya masyarakat kita hampir berubah cara hidupnya, konsumsinya dengan makanan yang dikemas seperti plastik, kantong plastik. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa terurai dengan alami polanya itu, dan akhirnya banyak di daerah-daerah itu problem sampah menjadi problem yang tidak dapat dihindari gitu. Nah, ini mahasiswa kita banyak memakai tema itu di beberapa tempat, sehingga mereka dapat mengkoordinasi, mengorganisir masyarakat bagaimana mengelola sampah menjadi sebuah yang berkah, sehingga muncul bank sampah, muncul bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana yang organik bisa jadi pupuk, bagaimana yang anorganik bisa diurai menjadi bahan-bahan yang bisa dipakai kembali. Nah, adapun tahun ini kita lebih fokus lagi dengan tema kerjasama dengan pihak lembaga profesional di bidang pengelolaan sumber daya alam, yaitu YIARI, Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. YIARI ini ada di Bogor pusatnya di Bogor. Kemudian juga ada di Kalimantan Barat, tepatnya Kabupaten Ketapang. Yayasan ini menangani khusus di bidang rehabilitasi hewan liar, satwa liar, khususnya orangutan, monyet ekor panjang, bekantan, dan hewan-hewan liar yang lain. Hewan-hewan endemik yang khas di hutan itu. Jadi persoalannya pada banyak masyarakat yang menjadikan hewan-hewan ini untuk ditangkap dan diperjualbelikan. Nah, kemudian yayasan ini berusaha untuk membeli kembali atau mengambil kembali hewan-hewan yang liar kemudian dijualbelikan ini untuk dikembalikan ke alam lagi, supaya ada keseimbangan ekosistem. Nah, persoalannya pada semakin rentannya hewan ini, bahkan semakin punahnya karena banyak mati, terkait dengan ekosistem yang terganggu, yaitu hutan. Hutan, ya kita tahu sendiri lah, penggundulan hutan semakin masif, penggunaan hutan untuk kepentingan industri, baik kayu maupun pertambangan dan sebagainya.
akhirnya ini juga terganggu sekali. Di samping itu juga agak proses-proses penggantian hutan menjadi wilayah industri sawit dan sebagainya, itu juga menjadikan hewan ini terganggu dan semakin lama semakin punah. Nah, dari kondisi ini yayasan ini datang ke kami minta kerjasama khususnya untuk mendampingi para aktivis yang disebut dengan Super Mama. Sudah ada aktivis memang? Sudah ada aktivis yang ada. sudah didampingi oleh pihak YARI, yaitu Super Mama yang ada di Kalimantan Barat. Super Mama ini sudah bekerja bersama dengan YARI untuk melakukan upaya pendampingan pelestarian hutannya. Oke. Jadi mencegah hutan dari kebakaran. Oh, jadi untuk menanggulangi satwanya itu dengan cara menanggulangi dari kebakaran hutannya ya, dulu. Betul. Jadi yang pertama, kebakaran itu kan menjadi semacam kebiasaan masyarakat ketika membuka lahan. Oh, iya. Baik betul. Lahan itu yang ada di pinggir hutan atau lahan itu yang ada di hutan itu sendiri gitu. Nah, biasanya ketika lahan yang masih kering yang akan ditanami itu dibakar dulu, baru kemudian diolah menjadi tanaman. Tapi soalnya pada kebanyakan dibakar itu kemudian merembet ke hutannya. Tidak terkontrol, akhirnya jadi kebakaran. Oke. Makanya tahun-tahun berapa itu kita akan melihat setiap musim kemarau pasti ada banyak titik-titik asap di seluruh wilayah perhutanan di Indonesia kan. Gitu. Nah, Kalimantan Barat salah satunya. Nah, kemudian yayasan ini sudah mengorganisir. Ada 8 desa di Kabupaten Ketapang itu yang sudah diorganisir Super Mama ini di masing-masing wilayah, dan mereka mendapatkan insentif dari yayasan ini, dan setiap hari ada 2 ibu yang pasti keliling ke desa. Dan hutan untuk mengawasi kondisi di mana ketika ada titik-titik yang dianggap rawan atau ada tanda-tanda akan kebakaran, itu segera bertindak. Baik bertindak dengan cara, kalau kecil itu ditangani sendiri, dicegah sendiri, dimatikan. Kalau memang tidak mungkin, langsung ada kontak khusus, koordinasi yang langsung dengan pihak kebakaran, pemadam kebakaran. Berarti memang masih ada ya kebiasaan ketika mau membuka lahan itu memang dibakar dulu. Ya, rata-rata begitu. Memang kan rata-rata begitu. Memang paling mudah seperti itu ya. Khususnya para pengelola hutan yang tidak bertanggung jawab itu kan begitu, membakar ya, kemudian setelah dibakar tinggal kembali kayunya, kemudian selesai ditanami. Ya. Nah, Super Mama ini kemudian kami hadir dari UIN Sunan Ampel mendampingi Super Mama ini dalam proses pemberdayaan Super Mamanya. Oh, mensupport langsung. Iya, mensupport. Nah, anak-anak kami hadir di sana. Nah, nanti kita bisa lihat videonya di tampilan nanti ya. Tampilan ini. Sebuah langkah kecil dimulai dari sinergi besar. UIN Sunan Ampel, Surabaya, bersama Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia atau biasa dikenal dengan YARI, dan mitra kami The Power of Mama atau TPOM hadir di Desa Pematang Gadung, sebuah desa yang kaya akan sumber daya alam dan nilai kehidupan. Kerjasama ini bukan sekedar pengabdian, tapi bentuk nyata kepedulian terhadap manusia, lingkungan, serta masa depan bersama. Di jantung Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah desa yang dikelilingi hamparan hutan gambut dan sungai yang tak pernah lelah mengalir. Desa Pematang Gadung, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Desa yang terkenal akan kekayaan flora dan faunanya ini memiliki luas daerah 6.435,21 hektar yang membentang sejauh mata memandang. Menyimpan kekayaan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan warganya. Dari kebun yang hijau subur, hutan yang penuh kehidupan, hingga sungai yang menjadi nadi pergerakan masyarakat. Pematang Gadung terbagi dalam 4 dusun. Dusun Sebuluh,
Dusun Seidungun, Dusun Tanjung Pura, serta Dusun Pematang Putus. Tempat di mana cerita kebersamaan dan kearifan lokal tumbuh bersama. Dengan 3058 jiwa yang menghuni, desa ini bukan sekedar titik di peta, melainkan sebuah rumah besar yang syarat potensi dan keindahan. Inilah Pematang Gadung, tanah yang menyambut kami untuk belajar, berkarya, dan menuliskan cerita. Melalui pendekatan Participatory Action Research atau PAR, kami berusaha mendengar, memahami, dan bergerak bersama warga. Awalnya, kami bersilaturahmi, menyapa warga dengan senyuman, dan membuka pintu kebersamaan. Bersama masyarakat dan perangkat desa, kami membuat peta desa, duduk melingkar dalam fokus group discussion, membicarakan potensi juga persoalan yang dihadapi. Dari hasil riset partisipatif bersama The Power of Mama dan masyarakat, kami berusaha menghadirkan langkah-langkah kecil untuk membuka kesadaran, memberi ruang diskusi, dan menanamkan harapan agar generasi muda Pematang Gadung dapat memilih jalan terbaik bagi hidupnya. Kami memulai dengan edukasi pernikahan dini dan pola asuh anak. Kami mencetuskan program kerja ini guna serta menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat, harmonis, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta menghambat meningkatnya kejadian pernikahan dini. Lalu ada edukasi narkotika. Dilatar belakangi oleh tingginya angka narkoba di desa Pematang Gadung dengan cakupan usia remaja. Program ini bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja tentang bahaya penyalahgunaan narkotika melalui penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan media edukatif. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan anak. Fun learning. Kegiatan pembelajaran setelah pulang sekolah menggunakan metode yang lebih menarik. Program ini dilakukan guna menambah minat anak untuk belajar dan lanjut ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan yang ada di desa Pematang Gadung, serta mengisi waktu luang mereka ke kegiatan yang lebih positif. Lalu ada Samfan, Sampah Fun, kegiatan edukasi buang sampah pada tempatnya. Kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran anak agar membuang sampah di tempatnya. Kesehatan tak kalah penting. Lewat program pemilihan jajanan sehat, kami mengajak siswa SMPN 7 untuk memilih makanan yang sehat sekaligus membahas bahaya dari mengkonsumsi minuman Power F. Di sisi lain, kami memberikan edukasi ISPA, penyakit yang sering muncul di desa ini, terutama di daerah yang rawan terjadi kebakaran. Kami belajar bersama tentang penyebab, cara pencegahan, dan langkah menghadapinya. Dan tentu saja, kami tidak lupa tentang lingkungan. Melalui edukasi Karhutla yang bekerja sama dengan The Power of Mama atau TPOM, kami bersama siswa belajar tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, serta bagaimana menjaga bumi dari ancaman itu. Program berikutnya, pemanfaatan sabut kelapa. Bersama mama-mama The Power of Mama, limbah yang dulunya terbuang kami sulap menjadi kokopot, pot bunga dari sabut kelapa yang bernilai jual. Selain beberapa program kerja yang sudah kami lakukan, di tengah teriknya matahari dan ketidakpastian kabut asap, kami berjalan berdampingan dengan para ibu pemberani dari The Power of Mama, menyusuri jalan setapak menuju titik api potensial, memantau hutan gambut yang rentan terbakar. Dalam patroli rutin mereka, TPOM tidak hanya bertindak sebagai pemantau api,
tetapi juga sebagai guru lapangan yang membagikan pengetahuan ke warga tentang praktik pembakaran lahan yang bijak. Keberanian mereka menembus medan sulit, menyisir kawasan rawan dan merespon api kecil yang belum jadi besar, menjadi inspirasi nyata bagaimana aksi perlindungan lingkungan bisa lahir dari hati mereka yang sehari-hari juga menjaga rumah dan keluarga. Bersama TPOM, kami belajar bahwa menjaga lahan artinya menjaga napas bagi manusia, bagi masa depan. KKN ini bukan hanya tentang program yang selesai, tetapi tentang cerita yang akan selalu kami ingat, tentang anak-anak yang tertawa saat belajar, tentang mama-mama yang semangat berkarya, tentang masyarakat yang terbuka berbagai cerita. Desa Pematang Gadung bukan sekedar lokasi KKN, tetapi rumah kedua bagi kami. Dari sini kami belajar bahwa perubahan bukanlah datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam, bersama dengan langkah kecil yang konsisten. KKN Nusantara 2025 bersama masyarakat merajut harapan. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Ustaz, kita kau beribu. Hanya diam menatap langkahmu, meninggalkan kita. Pasti ada tantangan yang berat, setiap perjalanan yang hebat takkan berakhir di sini. Semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi untuk aku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi dan berbagi cerita terbaik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi, berbagi cerita terbaik dari hidup ini. Oke, baik. Kita sudah selesai melihat videonya. Tadi kan sudah bisa dicek bahwa bagaimana yang dilakukan oleh Supermama dan tim dari Winsa. Nah, kalau di mahasiswa sendiri itu ketika diberangkatkan kegiatannya dalam rangka support itu seperti apa? Jadi mahasiswa kita siapkan untuk mengorganisir Supermama ini lebih kuat lagi dalam proses penjagaan hutan. Karena itu ada dua hal yang penting yang kita desain di sini. Yang pertama, mahasiswa kami bisa belajar banyak tentang pentingnya menjaga pelestarian hutan. Yang kedua, Supermama mendapatkan tambahan yang tidak hanya ngurusi hutan, tetapi juga bisa mengembangkan persoalan yang terkait dengan Supermama sendiri. Gitu. Nah, karena itu kami bekali mahasiswa dengan metodologi yaitu participatory action research. Mulai dari bagaimana mereka melakukan riset pada awalnya, kemudian merumuskan masalahnya, kemudian merumuskan rencana pemecahan masalahnya, kemudian melakukan proses-proses perencanaan program bersama mereka dan aksi program bersama. Kemudian setelah aksi program bersama itu dievaluasi secara bersama. Karena itu mahasiswa punya kewajiban untuk membuat laporan
laporan antaranya dalam ini buku. jadi ada buku hasil riset mereka dan aksi-aksi mereka di lapangan, kemudian juga menyusun artikel jurnal Ya. untuk terpublikasi dan kemudian membuat film dokumenter sebagaimana yang sudah tayang Yang tadi. ditayangkan gitu. tadi ya. Jadi mahasiswa akhirnya punya pengalaman itu dan Permama juga mendapatkan dampingan. Nah, di antara kegiatannya itu adalah peningkatan semangat Supermama. Jadi mahasiswa itu dengan Supermama itu ikut patroli Keliling. keliling Karena juga. memang wilayahnya pasti Iya, luas iya, itu ya. luas dan memang luas sekali. Kabupaten Ketabang itu mirip-mirip luasnya Jawa Timur. Satu kabupaten. Satu kabupaten ini Satu kabupaten. hampir sama dengan Jawa Timur. Iya. Jadi sangat luas sekali. Dan yang mengawasi desa itu dari Power Mama, the Power of Mama, Super Mama ini hanya 2 Mama tadi ya. Enggak, kalau anggotanya Supermama setiap desa itu macam-macam. Ada yang 14, ada yang 20, ada 28 gitu. Karena wilayahnya sangat luas. Dari 8 desa yang sudah didampingi oleh Yari itu, kami memilih 2 desa, yaitu Ketapang Gadung Ketapang dan Gadung, ya. Sungai Awan Kiri gitu. Yang di Ketapang Gadung ini yang kami tayangkan tadi itu mahasiswa bersama komunitas mencoba untuk memahami persoalan mereka. Ada persoalan stunting, ada persoalan literasi yang sangat terlambat, literasi. ada persoalan Ya. kecanduan narkoba bahkan. Oh, masih ada juga di justru, daerah justru yang itu justru itu karena ya macam-macam lah Ya, di daerah itu masalahnya, termasuk juga persoalan ekonomi mereka. Bagaimana permasalahan sosial Iya, bisa bermacam-macam ya. Nah, mahasiswa kita mendampingi Supermama ini bagaimana memahamkan tentang pencegahan nikah dini karena juga persoalan stunting kan Edukasi dan advokasinya juga. Iya. Ada terkait dengan peningkatan literasi mereka karena itu bikin program-program pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian juga edukasi tentang bagaimana memberikan makanan tambahan, edukasi tentang bagaimana masakan berbasis pada alam, sampai pada kegiatan-kegiatan lomba-lomba yang disenangi oleh anak-anak kecil di sana. Dan yang terakhir mendampingi ibu-ibu untuk mendesain, membuat karya-karya terbuat dari sabut kelapa. Nah, kemudian mahasiswa juga mencoba untuk tentu saja terkait dengan agama karena kita tidak lepas dari agama ya mesti pembelajaran Al-Quran, pembelajaran ibadah dan sebagainya dikembangkan. Nah, dari sini yang menyenangkan bagi kami itu adalah mahasiswa itu memahami betul bagaimana situasi kehidupan masyarakat sosial sekaligus punya kepedulian terhadap kehidupan pelestarian alam. Sehingga harapan ini ya, secara tidak langsung ketersambungan antara ekosistem dengan komunitas masyarakat itu nyambung. Ya. Ya, jadi antara masyarakat lokal yang tinggal di sana dan mahasiswa ini sama-sama mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berbeda ya. Yang satu mendapatkan bagaimana kita bisa mengelola dan koordinasi berbasis riset dengan segala teori yang diberikan dari mahasiswa. Mahasiswa juga karena terjun di lapangan tadi bisa memahami bahwa kondisi sebenarnya di Indonesia itu tidak hanya seperti di kota tapi seperti di hutan dengan berbagai macam masalah sosial dan keterbatasan itu tadi sehingga pulang pun nanti masyarakat lokal juga mendapatkan solusi yang berkelanjutan. Mahasiswa pulang juga mendapatkan pemahaman sehingga ya lebih tercerahkan lagi untuk menyikapi permasalahan sosial. Nah, untuk tahun ini rencananya nanti seperti apa? Karena mandatori Kementerian Agama itu ikut teologi dan kurikulum cinta ya. Kurikulum cinta. Oh, ini ada baru kurikulum cinta. Ya. Itu juga akan kita arahkan ke sana di mana tema-tema KKN yang mengarah kepada atau pemberdayaan masyarakat ya, yang terkait dengan alam akan kita lebih perbanyak gitu. Karena memang persoalan lingkungan kita kan sudah mengkhawatirkan dampak dari kerusakan lingkungan sudah nyata-nyata ada terlihat. Karena itu kita harus mendorong ke situ lagi dan sudah sejak lama juga atau program-program sebelumnya kita juga ada kegiatan mitigasi bencana. Oh iya, mitigasi bencana ya, saya pernah itu juga beberapa tahun lalu. Itu juga menjadi concern kita, di mana daerah-daerah yang tidak mungkin menanggulangi bencana, tetapi justru bencana selalu datang. Bagaimana mereka disiapkan untuk mengurangi risiko bencananya dengan cara desa siaga bencana. Nah, maka kita akan arahkan ke situ
meskipun di fakultas kita atau kampus kita ini belum ada studi bencana ya. Iya, iya. Tapi ada pusat studinya, studi bencanaan ada. Demikian juga para dosen dan para mahasiswa ini juga punya concern kepada bagaimana membangun desa siaga bencana. Dan itu sudah ada pengalaman kami di beberapa tempat, sehingga kita dorong lah bagaimana nanti ada cara arah-arah yang ke situ akan kita dorong untuk banyak kegiatan yang studi bencana. Di samping tema KKN kita kan banyak Banyak ada sekali yang ya mulai kita sesuaikan dengan kebutuhan di desa. Iya. Makanya kami itu selalu melakukan proses koordinasi awal dengan pihak kabupaten dan desa. Perangkat desanya. Iya, tema yang tepat untuk desa ini apa? Kita riset awal dulu. Nggak bisa disamaratakan. Nggak bisa. Ya. Ya, ada yang kemiskinan ekstrim, ada yang kasus stunting, ada kasus lingkungan, kesehatan lingkungan, ada kasus memang itu tadi persoalan lingkungan yang kritis, dan ada kebencanaan. Berarti kisarannya mungkin nanti itu tapi menyesuaikan dengan lokasi dari KKN masing-masing. Tetap kita akan sesuaikan, tapi untuk ekoteologi akan kita dorong lebih banyak supaya lebih kena. Dan insya Allah tahun depan kita akan kerjasama dengan pihak IARI, kita lanjutkan. IARI lagi ya lanjutnya. Kemudian kemarin ada datangan dari IAIN Ternate. Insya Allah akan juga menangani persoalan ekoteologi di wilayah Halmahera. Halmahera. Ya, karena juga di sana banyak perusahaan hutan akibat pertambangan itu. Kemudian juga dengan Win Samarinda, yang Win Samarinda juga mengajak untuk kita berkolaborasi terkait dengan penanganan persoalan lingkungan juga di Kalimantan Timur kan juga hampir sama. Ya, hampir sama Kalimantan Timur yang dekat itu. Berarti itu nanti akan termasuk dalam KKN Nusantara itu, Pak? Iya, KKN Nusantara kolaborasi. Ya. Berarti nanti ada di Kalimantan, Halmahera, Kalimantan Barat tadi, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dengan Halmahera. Di samping juga ada kegiatan KKN internasional di Arab Saudi, di Korea, di Malaysia, dan di Thailand. Berarti KKN-nya tidak cuma lokal ya, ini sangat beragam pilihannya, temanya sangat bermacam-macam. Jadi mahasiswa harus siap-siap ketika nanti KKN yang semester 5 dan 6 ini untuk menyiapkan diri sebaik mungkin, karena pengalaman KKN ini pasti sangat luar biasa dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terakhir, Pak Agus, harapan dari LP2M Uinsa kepada mahasiswa yang akan KKN nanti, sekaligus nanti ditambah dengan closing statement. Ya, jadi mahasiswa sebaiknya memang menyesuaikan dengan passionnya ya barangkali. Kalau passionnya itu ke desa ya silakan memilih di desa. Kalau passionnya mau ke kota ya disilakan di kota. Tapi sama-sama tidak semuanya gampang. Gitu. Semuanya harus ada tantangan di mana di kota terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan juga ada, persoalan sampah, sanitasi, persoalan stunting juga ada gitu. Sama di desa juga sama. Hanya bedanya kalau di kota mungkin mahasiswa tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya atau dari kosnya dan sebagainya. Kalau di desa, kebanyakan mahasiswa memilih ke desa kok. Ya, kita akan ke wilayah-wilayah seperti Bondowoso, Pasuruan, Probolinggo, Ngawi, Lamongan. Oh, berarti lintas barat dan timur kena semua ini sekarang ya. Kita akan perbanyak juga. Nanti mahasiswa per kelompok kita kecilkan. Kalau selama ini 25 kita kurangi jadi 15 biar titiknya lebih banyak, bisa desainnya lebih banyak sehingga nanti cakupannya lebih banyak. Yang kedua, nanti juga berbasis masjid, Mas. Oh, berbasis masjid. Ini bagaimana ini? Menarik ini nanti. Berbasis masjid di mana mahasiswa nanti ditempatkan di masjid dan dia menjadikan masjid itu bagaimana hidup. Itu sudah pasti nanti tugasnya dalam menghidupkan masjid kembali itu, bahkan kalau bisa mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis masjid, di mana jamaah itu didorong untuk bisa lebih sejahtera dengan masjid. Tidak hanya tempat beribadah tapi untuk kegiatan-kegiatan lain. Karena itu ada konsep namanya microfinance berbasis masjid itu. Microfinance. Jadi ada UKM yang nanti akan kita bangun dari masjid. Nah, mahasiswa bisa menciptakan kreasi-kreasi baru dengan kewirausahaan masjid itu, dan masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah dari keberadaan masjid, bukan saja masjid tempat ibadah tapi masjid sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Pusat kehidupan manusianya di situ, pemberdayaan masyarakat. Harapan kita begitu. Oh, ini menarik ini. Saya baru mendapatkan informasi tentang bagaimana mahasiswa nanti KKN untuk memberdayakan masjid juga. Jadi tiap tahun
KKN di UINSA selalu ada inovasinya, tidak ada Ya, berhentinya. kita Kalau harapkan, kemarin ya, seperti betul. apa, sekarang baru lagi. Tadi ada ekoteologi, titiknya akan semakin luas. Dari barat sampai timur ada, Ya. internasional juga ada, Ya. Nusantara juga ada. Ya. Dan mahasiswa harus siap ya. Nanti karena kelompoknya akan lebih kecil, tempatnya lebih banyak, bisa lebih leluasa untuk Ya, memilih tempatnya. setiap individu bisa lebih banyak berperan nanti. Iya, sebagai betul sekali. Baik, terima kasih banyak Pak Agus Afandi atas Ya. pemaparannya tentang KKN ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Ya. mahasiswa yang Ya. nanti akan KKN dan juga bisa bermanfaat bagi UNSA sendiri untuk masyarakat. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sebagai host dari podcast hari ini, Rizky Abrian, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.